Hari ini Minggu 16 Mei 2021 terus menyadarkan kita bahwa perjalanan waktu yang kita tempuh itu begitu ketat, tidak bisa diulang, tidak bisa diulang. Dia berjalan terus menerus. Kita harus menyadari ini hari lepas hari, agar kita mengerti, kita memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan selama kita masih menumpang di atas muka bumi. Dalam Roma pasal yang ke-6, kita buka di sana. Kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-13. Roma pasal 6 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang menyerahkan diri kepada Tuhan, hal itu merupakan ikatan perjanjian. Dia mengikat perjanjian dengan Tuhan, covenant, jangan main-main. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kepada Allah, maka kita mengikat perjanjian dengan pencipta Allah semesta alam. Jadi hari ini ketika kita berkata aku berserah, tidak hanya sebuah perkataan atau kalimat yang kita ucapkan karena kita sudah hafal nyanyian tersebut, atau mungkin terselip motivasi di dalamnya. Memang kita harus jujur. Dulu kalau kita nyanyi lagu ini, aku berserah. Kalau kita jujur, waktu kita nyanyi, apalagi kalau orang kelihatan dia nangis atau kelihatan sungguh-sungguh, mesti memeriksa dalam batinnya. Apakah penyerahan ini benar-benar penyerahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, penyerahan yang sesuai dengan kebenaran, atau penyerahan karena ada masalah? Dia menyerahkan diri karena membutuhkan sesuatu yang tidak sanggup dia kerjakan, yang tidak sanggup dia penuhi. Dia menyerahkan diri karena dia sedang merasa sulit. Dia menyerahkan diri karena dia merasa terancam. Dulu motivasi kita begitu. Nah, jangan sampai masih seperti itu hari ini. Makanya judul khotbah ini adalah penyerahan diri yang benar. Jadi orang yang berserah itu kepada Tuhan harus menyerahkan dirinya secara benar. Orang-orang yang menyerahkan diri karena hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya untuk memanfaatkan Tuhan, menggunakan Tuhan untuk kepentingan dirinya, untuk nilai dirinya, supaya dia bertambah kaya, supaya dia bertambah terhormat, supaya dia naik jabatan dan segala macam. Orang-orang yang berserah hanya untuk itu sikap manipulatif, menipu Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu, jemaat boleh. Ini sikap yang tidak patut, ini sikap yang tidak menghormati Tuhan, ini sikap yang tidak menghargai Tuhan, ini sikap yang tidak mengasihi Tuhan, ini sikap yang tidak dewasa.
Kristen yang bersikap begini. Saya mengajak saudara untuk tumbuh dewasa dalam gereja ini, menjadi orang Kristen yang bertumbuh, yang kokoh, yang kuat, yang dewasa secara rohani. Ketika seorang anak kecil mendekat atau berkata, aku mengasihi mama, aku mengasihi papa, itu ada motivasinya. Kalau anak kecil, dia belum mengerti, belum sungguh-sungguh bagaimana memahami, bagaimana mengerti, menghormati atau mengasihi orang tua secara benar. Nah, kalau umur 30 tahun, 40 tahun, dia berkata kepada orang tuanya, aku mengasihi papa, aku mengasihi mama. Ini harus tepat, harus jelas. Tidak boleh ada terselip lagi motivasi atau manipulasi di dalam diri. Nah, sudah berapa lama kita jadi orang Kristen dan kita baru memahami hal yang seperti ini? Dulu saya juga begitu, walaupun saya pendeta. Saya mengajak orang atau saya mengajak di dalam doa, dalam ibadah, saya mengajak ayo berserah, kita berserah. Karena ada motivasi, ada keinginan terselubung yang terselip di dalam batin saya, supaya Tuhan memberkati pelayanan ini bertambah banyak. Kalau bertambah banyak jemaat, bertambah juga persepuluhan, bertambah juga pendapatan gereja, bertambah kehormatan kita. Lebih banyak jemaat, lebih banyak orang yang menghargai dan menghormati kita. Ini sikap yang tidak patut bagi seorang hamba Tuhan. Ini sikap tidak menghargai, menghormati Tuhan, walaupun dia bergelar pendeta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kalau orang berkata menyerahkan hidupnya, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu dia harus memiliki motivasi yang lurus. Kalau orang yang beragama, Kristen, kekristenan, makanya selalu saya katakan kita masih bersikap agamawi. Kita menyembah, menyanyi. Karena kita memiliki motivasi untuk kepentingan kita, bukan semata-mata untuk kemuliaan namanya. Nanti kalau dari mendengar khotbah ini, saudara akan mulai meluruskan pikiran, berubah daya berpikir saudara menjadi orang-orang yang lurus dalam segala hal, termasuk dalam bergereja. Kekristenan mula-mula, luar biasa. Mereka bertuhan secara benar, bertemu langsung dengan Yesus para rasul, belajar langsung dari Yesus Kristus. Mereka tahu ini Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka dibunuh. Tidak ada yang mati normal. Artinya normal itu artinya mati karena ya sakit, usia dan segala macam. Itu normal. Tapi kematian para rasul, disalib, dipotong lehernya, ditombak, ditarik dengan kuda sepanjang jalan, ditarik begitu. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak menolong. Apakah mereka bukan orang yang berserah kepada Tuhan? Sama. Stefanus itu murid dari para rasul. Dilempari batu saat dia berkhotbah. Tuhan seolah-olah tidak peduli. Padahal ayat itu berkata, Kisah Rasul 7 berkata, dia melihat pintu langit terbuka. Coba, sudah pernah lihat pintu langit terbuka? Pintu
untuk sampai tiba pada kapasitas ini. Memangnya Bapak Gembala sudah begitu? Saya ngajar ini, saya ngajar juga diri saya. Tentunya yang utama, yang pertama, saya tidak berharap semua orang suka dengan apa yang saya sampaikan. Tidak. Kalau ada orang tidak suka, no problem, nggak masalah. Tugas saya memang menyampaikan. Kalau dulu Stefanus dilempari batu, sekarang kita dilempari kata-kata. Nah, ini akibatnya nanti. Saya sudah kasih tahu. Bisa jadi ada orang yang komen negatif, no problem. Yesus disalib, tidak masalah. Jangan dibalas. Itu sikap kedewasaan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur. Bertuhankan Yesus Kristus memang berat, semakin berat. Jadi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, sekali lagi kita sedang mengikat perjanjian dengan Allah Bapa di surga. Aku berserah kepadamu. Jangan main-main. Artinya ketika kita juga berkata aku berserah, ini bukan hanya sebuah komitmen dan kita berharap oh Allah senang aku berserah. Tidak, belum tentu akan terlihat dari sikap hidup. Orang yang berserah kepada Tuhan itu memiliki konsekuensi, memiliki akibat-akibat. Orang yang berserah kepada Tuhan itu konsekuensinya adalah Tuhan mau kita dimiliki 100%. 100%. Jangan setengah-setengah. Jadi ikut Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah. Ikut Tuhan Yesus tidak boleh setengah-setengah. Setengah-setengah atau tidak sama sekali. Saya mengajak saudara untuk memiliki kegiatan. Berserah dirilah kepada Tuhan secara benar. Jangan terikat dengan dunia ini, karena dunia ini sementara. Yang kedua, temukanlah Tuhan. Bangun pertemuan dengan Tuhan setiap hari, paling tidak 30 menit. Saya sudah mulai. Tiap hari, kadang-kadang tidak ketemu, kadang-kadang kosong. Tapi kita mau terus belajar Tuhan. Dia pasti akan menuntun kita. Amin. Berdiri bersama-sama, kita tahu. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Amin. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Bukan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu dari Tuhanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan sempurna, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berdenang di hadapan Bapa. Si Bapa di surga, kami syukuri pertemuan yang luar biasa ini. Terima kasih buat kesempatan yang masih kau beri bagi kami sebelum akhir hari hidup kami tiba, ya Bapa. Kami belajar menggunakan kesempatan yang ada, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berjuang dalam pertandingan iman, mengerjakan
dan getar, supaya kami menjadi manusia seperti rancangan Allah semula. Agar kami merespon kebenaran-kebenaran-Mu dengan hati yang tulus, dengan kerendahan hati, supaya kami pulang di pangkuan-Mu ya Tuhan. Kami menemukan kehidupan bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Di akhir dari Washing